Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajaran fisika untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 12 mengenai rangkaian bolak-balik ya. Salah satu topiknya adalah mengenai arus bolak-balik dan reaktansi kapasitif. Tapi diajarkan di kelas berapa saja boleh ya, bisa-bisa saja. Oke, kita lihat langsung ya. Sumber arus bolak-balik I sama 0,5 sin 200 pt miliampere. Ini kalau ada M kecil ini artinya mili gitu ya. Nah, pertama-tama kita mau tulis dulu ya, ada bentuk untuk I itu adalah I maksimum sinus, nah di sini omega t. Jadi ada rumusnya begitu untuk persamaannya. Jadi untuk arus bolak-balik itu nilai I atau V ya, kuat arus dan tegangan itu tidak tetap terus gitu, tidak. Tapi dia itu mengikuti gelombang sinus gitu ya, kadang naik, kadang turun. Kadang kalau listrik di rumah kita agak-agak redup gitu ya, kadang terang sekali. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia ada seperti gelombang sinus gitu, ada fasenya turun naik. Nah, gitu ya. Nah, pertama-tama mesti tahu ini dulu ya. Kalau V juga sama, V sama V max sin omega t. Nah, omega itu apa sih? Omega itu kecepatan sudut, rumusnya 2πf atau berarti 2pi per t. Kenapa begitu? Karena F itu 1 per t. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita tujuannya cocok-cocokin 0,5 sinus 200 pt. Nah, berarti sampai sini yang ini nih, tuh ya, yang ini. Nah, jadi kita tahu nih kalau diminta ini maksimum berapa, lalu omeganya berapa. Lanjut kita ya. Dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni kapasitas 50. Itu tuh ada namanya F. F-nya 50 mikrofarad. Ini mikro ya, jadi kayak huruf U tapi agak lebih panjang. Itu tuh 10 pangkat min 6 farad. Nah, gitu ya. Tentukanlah reaktansi kapasitif. Oke, pertanyaan yang A itu adalah XC. Nah, XC itu ada rumusnya 1 per omega kali C. Nah, oh iya, berarti untuk soal ini bukan F ya lambangnya ya. Kita ikutin lambang ini aja ya. Farad itu ada juga di kimia, di lambangnya F gitu ya. Ini kita pakai yang fisika ya, C. Oke, jadi 1 per omega. Omeganya sudah punya nih, 200 pi. 200 pi. C-nya yang ini tadi ya, 50 10 pangkat minus 6 gitu. Nah, 1 per ini 2 kali 5 berarti 10. Lalu nolnya itu 23. 1 2 3 pi kali 10 pangkat minus 6. Nah, sampai sini ini kalau dikerjakan ya, jadi 1 per pi di sini 2 4 10 pangkat minus 2. Oke, berarti naik ke atas jadi 100 per pi ohm. Nah, gitu ya. Ya. Kalau mau pencet kalkulator bisa ya. Oke. Reaktansi kapasitif sudah beres. Tegangan listriknya, oh ya, pada saat T. Oke, begini ya, begini. Sebenarnya ini kita dulu ada rumusnya Fir. Nah, gitu ya. Ini namanya hukum Ohm gitu ya. Ini tegangan, kuat arus, ini hambatan. Sekarang hambatannya itu untuk rangkaian kapasitif cuma XC saja. Jadi kalau gitu VC I dikali XC gitu ya. Nah, sampai sini 100 per pi ya. Oke. Nah, I-nya kan beda-beda. Jadi kita mesti isi ke sini gitu ya. Oke, berarti I-nya ya kita isi ya. Berarti I-nya itu sama dengan ini ya, I max-nya 0,5 dikali sinus 200 pi dikali T. T-nya isi ini. Tapi ini 2,5 mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Nah, gitu ya. Ini kalau kita hitung 0,5 ini sinus
300 kali 2,5 ini kalau dikali jadi 500 ya, ini sama ini jadi 500 nih, ketemu ini itu 1000 tapi dibagi 1000 berarti jadinya setengah pi, jadinya 0,5 ini jadi sin 90 ini. Sin 90 setengah kali 180 ya, sin 90 itu 1 berarti 0,5 ampere. Ini untuk yang ini ya, yang 2,5. Nah, jadi kita bisa hitung V sama dengan I dikali XC. I-nya 0,5, XC-nya 100 per pi. Kalau gitu jawabannya jadi, oh sebentar, ini bukan ampere ya, ini mili ampere karena kata dia dalam mili ampere. Oh, ini mili ampere. Oke, ini dikerjakan jadi 50 nih. 50 per pi milivolt. Nah, V-nya begitu. Dah, gitu ya. Satu lagi, yang 5 ya. Oke, kita kerjakan di kertas yang berbeda. Nah, 0,5 sinus 200 pi kali T. T-nya diisi 5. 10 pangkat min 3 ya. 0,5 sinus 200 kali 5 itu 1000 ketemu sama 1000. Oke, berarti jadi 1, jadi pi aja. Nah, pi itu 180, sin 120 itu 0. Oh, berarti I nya jadi 0 mili ampere. Ampere juga sama aja 0 ya. Oke, berarti sekarang V nya ya, tegangannya VC ya, I nya dikali XC ya, ini 0 ya. XC nya sih tadi udah dapat ya, 100 per pi. Oke, 100 per pi. Jadi kalau gitu jawaban akhir 0 volt. Nah, gitu ya. Ini salah satu contoh di bab tegangan sumber arus rangkaian bolak-balik ya. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.